Jadi ngaran kita Abdul Qadir bin Marjani bin Mawardi. Jadi KI yang pertama nama makam ini KI Mawardi, itu Abdul Marjani itu Abdul Qadir. Dan beliau itu bang, Jatuh Sanggul ini yang masyhur yang terkenal di sini itu Abdul Somad, Syekh Abdul Somad Sirajul Huda. Bergelar Jatuh Sanggul. Jatuh Sanggul ini gelar yang diberikan masyarakat. Arti sanggul itu dalam bahasa Banjar Bahari itu artinya menunggu di tengah jalan, itu menyanggul, menunggu di tengah jalan. Karena orang Bahari, kebiasaan orang Bahari kan banyak bergari tunjangan. Jadi Datu Sanggul ini umpat orang sini adaptasi ke sini, umpat bergari tunjangan. Jadi ini caranya menyanggul aja, menunggu di jalannya, jalannya tampak yang lalu tunjangan di hadap ini sudah. hidup beliau itu bang. Datu Sanggul ini kata orang kita Banjar. Jadi beliau ini orang Sumatera, Melayu juga orang Melayu. Dia cuma Sumatera Selatan di Palembang. Tempat ini Palembang. Jadi ke sini ke Borneo, ke Pulau Kalimantan ini, ke sini ke rantau ini niat ini itu untuk belajar. Karena beliau itu ada mimpi, insyaallah dalam mimpi kalau hendak menuntut ilmu sejati, nah datang ke Borneo, ke Pulau Borneo, ke Kalimantan, tepatnya di tempat di Desa Muning. Karena sini ada Desa Muning. Yang mengaji di sini ada gurunya di sini namanya Datu Suban. Jadi dari Palembang beliau berlayar ke itu dalam sejarah beliau itu sebelum ke Pulau Borneo, jadi di Aceh dulu, ke Aceh, ke Jawa, sampai ke Banjarmasin ke Pulau Borneo. Berjalan ini melalui dari sungai, dari Margasari sana sampai ke sini ke Muning dulu. Sungai Margasari itu sungai Tapin, sini sungai Tatakan ini tembus ke Margasari. Jadi transportasi orang Bahari di sini sungai, jadi belum ada jalan, jadi masih sungai. Jadi ke sini datang untuk menuntut ilmu jadi ke Datu Suban. Jadi disuruh Datu Suban menetap hingga meninggalnya di sini. Yang kedua kayak kehidupan sehari ini. Beliau Datu Sanggul ini menuntut ilmu ke sini. Jadi sampainya di sini menuntut ilmu ke Datu Suban, beliau beradaptasi dengan masyarakat sini. Jadi adaptasi apa gawian orang Banjar, orang kita sini beliau umpan. Misalnya orang sini mata pencariannya bertani, berkebun, termasuk tadi yang kisah itu bagari tunjangan berburu, tunjangan lah. Jadi 4 kebiasaan orang di sini. Jadi beliau ini memang dari sana, dari Palembang itu sudah alim. Jadi di sini beliau yang menyembunyikan lah karena 4 wajib bermasyarakat lah di sini. Kehidupannya itu aja dengan sederhana. Jadi begini orang sini, begini orang Muning sini, dulu Muning namanya, sekarang Tatakan. Jadi berdiri di sini, berdiri di sini seperti masyarakat biasa lah kehidupan ini. Orang Banjar senang syair, beliau menciptakan syair-syair tentang ilmu ma'rifat, tarekat, ada syairnya. Kalau ini bisa dibaca di mana kita Apa sih amalan beliau semasa itu? Beliau kesini dari awal, niat beliau kesini menuntut ilmu. Jadi amalan beliau yang pertama, yang paling gigih beliau menuntut ilmu. Dari seberang, dari Palembang ke sini, niatnya pertama menuntut ilmu. Yang kedua beliau itu orangnya warak, ya seadanya aja lah. Kehidupan beliau sini sederhana. Beliau senang amalan itu. Kalau yang masyhur di sini yang terkenal dari riwayat orang-orang tua kita, beliau itu senang menunggu dalam bulan Ramadan itu menunggu Lailatul Qadar, karena ada yang mengatakan sanggul, kata sanggul itu menyanggul Lailatul Qadar. Jadi tiap malam bulan Ramadan itu beliau selalu pakai amal-amalan, ada during di malam bulan Ramadan, amal-amalan gitu. Yang terakhir pesan apa yang beliau sampaikan? Pesan beliau dan yang paling kita perhatikan, masyarakat kita orang rantau mengambil sejarah Datu Sanggul ini, pertama niat kita menuntut ilmu. Beliau ini menuntut ilmu itu jangan cuma di sini, jangan cuma di rantau, kita keluar lah.
ya kemana kita terus menuntut ilmu walaupun jauh itu. Kalau di sini kan ke Matapura kemana kita terus menuntut ilmu. Pesan ini perhatikan banyak tuh menuntut ilmu, jangan sampai putus kita. Apalagi kita sekolah SMA kan harus kuliah S1, S2 itu harus, itu pesan moral beliau pertama tadi. Yang kedua sederhana, nah, kita hidup di dunia ini perhatikan, jangan perhatikan hidup di dunia aja, amal-amal hari akhirat perhatikan. Ini pesan beliau itu apa? Perhatikan amal-amal akhirat. Selain kita menuntut ilmu, selain kita usaha dunia, usaha kita untuk akhirat. Ada menuntut ilmu, jadi kan amal-amal ibadah. Mungkin itu aja Bang kalau pesan-pesan yang kita dapatkan itu, ya menuntut ilmu tadi. Yang kedua warak beliau, sifat beliau tadi. Kalau kurang bisa lagi cari kitab-kitab manakib beliau ada tambahan-tambahan. Ulun Ahmad Supran itu sehari-hari di sini sebagai ketua yayasan Ibnu Athaillah dan mengurusi pondok dan juga majelis alim, termasuk dengan pembangunan kubah yang hari ini juga kita yang mengurusi. Kami hendak bertahun dulu pala riwayat hidup Sidin, riwayat hidup beliau. Nama lengkap Sidin? Nama lengkap beliau itu Guru Haji Muhammad Ulun Basri atau yang sering kita kenal dengan Guru Kapo. Secara ringkas, mungkin kita lihat riwayat kehidupan dari segi pendidikan. Yang pertama itu dia juga mengenyam pendidikan sekolah dasar sama seperti kita. Kemudian setelah tamat SD, dia melanjutkan ke Sanawiyah, salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan. Kemudian setelah tamat Sanawiyah, beliau melanjutkan ke Pondok Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Dan setelah 4 tahun beliau menamatkan, karena di Gontor itu ada namanya program akselerasi yang seharusnya ditempuh 6 tahun, beliau menyelesaikan hanya 4 tahun. Jadi sejak awal dari SD sampai seterusnya beliau selalu nilainya itu tertinggi, terbaik. Jadi untuk kesan kita agar senantiasa kita belajar juga dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian setelah beliau balik ke Kandangan, ke Kapu, dia kemudian mendirikan salah satu perkumpulan remaja yang dulu disebut dengan Prisma, Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Hidayah, dan beliau sebagai ketuanya kemudian mengisi pengajian. Dan itulah cikal bakal salah satunya yang menjadikan pengajian itu diteruskan. Jadi mula-mulanya itu ada pengajian khusus untuk remaja. Tempat tanggal terakhir beliau di Kandangan ada 1966, Januari 1966. Ketika hidup sehari-hari beliau tuh ngapain biasanya? Kalau kesehariannya ya waktu dulu ya menimba ilmu, tapi sekarang di ujung-ujung ini kan beliau ya mengajar. Yang pertama mengajar sebagai pengasuh majelis taklim, kemudian juga memberikan pengajian materi kepada guru pondok untuk mengisi di pondok masing-masing. Jadi guru-guru yang pondok itu mengajar kepada beliau dan seterusnya untuk diajarkan kepada santri-santri, karena beliau kan mempunyai 3 pondok. Yang pertama Pondok Pesantren Ibnu Athaillah,
dan yang kedua Minhajul Abidin, yang ketiga Al-Baladul Amin. Itu pondok beliau, sehingga keseharian beliau ya mengajar. Amalan-amalan beliau yang dipakai semasa hidup. Kalau amalan beliau ya sebenarnya itu sudah ada di dalam di dalam imdat yang dikeluarkan sekumpul. Ini yang beliau tekankan itu yang pertama dalam keseharian kita itu adalah untuk membaca surah Yasin, surah Waqiah itu setiap hari, kemudian di malamnya ditambah dengan sholatul Mulk. Kemudian wiridan hariannya itu adalah yang mengamalkan tarikat Samaniyah, sudah masyhur dilaksanakan itu dilaksanakan setiap pagi. Yang mungkin kita sudah sama tahu, yaitu la ilaha illallah 166 kali, Allah 77 kali, dan bukunya 26 kali. Itu yang diamalkan beliau. Pesan-pesan atau nasihat yang beliau pernah sampaikan? Salah satu pesan beliau yang disampaikan, mungkin kita ambil satu yang paling mudah kita ingat lah, yaitu bahwa kita ini menuju satu hal yang sangat penting dengan jalan yang sangat penting. Jadi beliau mengajarkan kepada kita untuk melalui jalan mahabbah, yaitu jalan cinta, jalan kasih sayang. Nah, di situ tujuannya adalah yang pertama, kalau kita ingin menjadi seseorang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, mendekatlah kepada orang yang sudah dekat dengan Allah dan Rasulullah. Caranya dengan apa? Dengan jalan cinta, yaitu kita mengasihi, menyayangi, mencintai para awliya Allah. Salah satunya yang sudah banyak membuktikan itu adalah Guru Kapuh, Guru Wahyu Muhammad ini termasuk salah satu wali Allah, dan kita sudah melihat setiap harinya itu banyak yang berziarah dari mana-mana. Tidak hanya kita di wilayah Undangan, Rantau dan sekitarnya, itu sudah lintas Kalimantan yang berziarah ke sini. Jadi salah satu pesan beliau itu jalan mahabbah, jalan cinta itu lebih mudah untuk mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Makanya ada istilah, taruhlah cintamu kepada seseorang yang menjadikan akhlakmu lebih baik dan membuat jiwamu menjadi tenang dan hatimu menjadi lembut. Jadi jangan sembarangan menaruh cinta. Salah satunya kemana? Ya kita kepada wali-wali Allah, karena beliau ikhlas untuk mencintai kita. Kami menyempatkan untuk melihat oleh-oleh, makanan atau barang yang dijual di tempat ziarah makam Guru Kapuh. Kami di sana melihat-lihat ada makanan-makanan khas di sana, seperti kue-kue kering, rempeye, stik balado, rengginang, kerupuk. Ada juga kue-kue manis seperti wajik dan dodol.